Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Kembali lagi di podcast hari ini Kopmapot, Kopodcast Kopma UP. Nah, sebelumnya saya ingin menyapa sobat Kopmapot dan para pendengar setia dimanapun kalian berada. Semoga selalu berada dalam keadaan sehat walafiat. Nah, kembali lagi dengan saya Nadia yang akan menemani perbincangan kita pada sore hari ini, yaitu kita akan membahas tentang kewirausahaan. Nah, untuk membahas perbincangan kita pada hari ini, kita mengundang salah satu narasumber yang cantik pada sore hari ini, yaitu Kak Siti Nuryahni. Halo, selamat sore Kak Siti. Halo, selamat sore Kak Nadia. Ini Kak Siti sebagai narasumber kita pada sore hari ini. Panggilannya Kak Siti atau ada panggilan lain? Boleh disapa Kak Ani, boleh disapa Kak Oh Siti. iya, Kak Ani ya mungkin ya. Iya, boleh. Kak Ani ini merupakan salah narasumber kita pada sore hari ini yang kita akan membahas tentang kewirausahaan. Nah, mungkin sebelumnya saya akan membacakan CV singkat dari narasumber kita pada sore hari ini, yaitu Kak Siti Nuryahni merupakan salah satu mahasiswi dari program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas PGRI Yogyakarta. Nah, Kak Siti ini ternyata memiliki banyak sekali prestasi ya, yang mana salah satunya yaitu sebagai duta favorit Universitas PGRI Yogyakarta tahun 2022. Nah, selain itu Kak Ani ini juga memiliki pengalaman berorganisasi yang cukup banyak di kampus, yang salah satunya yaitu bergabung dalam HMP PBSI UP. Nah, kemudian Kak Siti Nuryahni ini juga memiliki banyak usaha teman-teman. Nah, salah satu usahanya yaitu ada owner dapur segini. Nah, untuk membahas apa aja sih usaha yang Kak Ani jalani selama ini, mungkin nanti kita akan bahas di podcast sore hari ini ya Kak. Iya, Nah, pasti. mungkin langsung saja tanpa berlama-lama lagi kita akan berbincang-bincang mengulik-ngulik tentang Kak Ani dalam menjalankan beberapa usaha di tengah keaktifan kuliah ini. Nah, mungkin sebelumnya yang pertama kita pengen tahu nih kesibukan Kak Ani ini sekarang apa aja. Baik, untuk kesibukan saya sendiri adalah yang terpenting adalah kuliah ya, karena pendidikan pasti nomor satu. Untuk yang kedua, saya juga bekerja. Itu ada di Dapur Segini, ada di DA Bukit Bantol. Saya adalah ownernya dan saya salah satu apa ya namanya? Anggota lah di salah satu wedding organizer di Yogyakarta juga, namanya Badi Nikah WO, seperti itu. Wah, ternyata banyak juga ya usaha Kak Ani ini walaupun di tengah kesibukan perkuliahannya. Hebat sekali ya teman-teman. Nah, mungkin bisa dijelaskan juga Kak Ani, kita nih pengen tahu ya awal mula dari Kak Ani merintis usaha-usaha yang bisa dikatakan banyak seperti itu Kak. Kita pengen tahu nih awal mulanya bagaimana. Baik, untuk awal mulainya itu di lulusan saya tahun 2019 ya Mbak. Itu saya baru lulus SMK dan kebetulan itu lagi pandemi-pandemi ya COVID-19. Itu saya sebenarnya pengen keluar aja dari zona nyaman. Kemudian saya dan teman-teman saya lagi bincang-bincang, ini COVID kayak gini, banyak penurunan ekonomi di kalangan keluarga itu pastinya. Kemudian saya dan teman-teman saya berpikir untuk yuk kita jualan apa yang kita bisa bikin. Nah, untuk produk pertama kita dulu di Dapur Segini adalah sempol. Itu, Oh, sempol sempol ayam jajan. yang Oh sekarang udah iya. terkenal ya di Yogyakarta ya, Ya mungkin betul, banyak banyak. ya. Banyak banget. Nah, kita bikin itu alamat saya di Bambang Lipuro. Nah, kebetulan kami promosikan melalui media WhatsApp saya dan teman-teman saya, dan minta tolong juga di Instagram, Facebook, mungkin ada grup-grup Facebook kayak gitu ya Mbak ya. Nah, Iya. kayak kewirausahaan kayak gitu di daerah saya. Nah, melalui di situ lama makin lama banyak orang mengenal, banyak orang yang tahu. Kemudian ada yang pesan offline, pesan online, dan kami juga dipercaya buat untuk membuat snack makanan buat acara arisan, acara hitanan dan lain-lain kayak gitu. Oh, berarti itu mungkin sistemnya kita dipakai ini ya, apa open PO. Bisa open PO juga bisa langsung karena setiap hari kita juga nyetok sih, setiap hari nyetok. Oh
Oh, berarti eh, awal mulanya itu Kak Ani jualan sempol gitu bersama teman-teman seperti itu ya, Kak? Oh, Awal mulanya sih jualan sempol, kemudian sekarang juga udah beberapa produk yang kami jual. Ada samosa, ada batagor, ada siomay juga seperti itu. berarti memang lebih ke kuliner ya, Kak, seperti itu. Betul Oh, sekali, kuliner. kuliner. Oke. Nah, tadi kan tuh awal mulanya ya, Kak. Nah, untuk mempertahankan nih usaha-usaha Kakak ini yang tadi dikatakan dirintis pada saat pandemi. Nah, untuk eh, Kakak mempertahankan usahanya untuk membangun usaha Oke. tersebut seperti itu, Kak. Untuk mempertahankan itu sulit nggak sulit, bisa dibilang sulit ya Mbak. Jadi sabar aja sih, kita sabar aja karena di era yang seperti ini banyak juga kaum-kaum muda yang kreativitasnya juga lebih tinggi dari kita tentang usaha-usahanya, mungkin hanya beda di daerah saja. Produknya mungkin bisa sama, beda rasa. Jadi untuk mempertahankan ya tentunya kualitas kami itu kualitas yang paling utama seperti itu. Kualitas dan pelayanan itu pasti yang pertama. Ya, benar banget ya. Jadi, untuk mengembangkan usaha ini memang harus perlu kesabaran dan juga ketekunan ya, teman-teman. Kreativitas juga, apalagi di masa pandemi kemarin. Nah, kemudian mungkin usaha yang begitu banyak, kemudian itu kan tentunya akan menyita waktu Kak Ani sendiri. Ya, Iya, apalagi masih menempuh kuliah seperti itu ya, Kak. Nah, mungkin betul sekali. gimana sih cara dari Kak Ani itu kok bisa mengimbangi waktu dari untuk kuliah dan juga untuk berwirausaha itu agar tetap berjalan seimbang, agar tetap balance waktunya seperti itu, Kak? Oke. Jadi awal mula saya itu membangun usaha itu benar-benar kami sendiri yang memegang. Kemudian makin ke sini kita kan juga ada kuliah offline nih, dulu online. Masih bisa disambi lah, Mbak. Nah, untuk saat ini kita mengajak orang, jadi kita membuka peluang untuk orang bekerja. Nah, setelah itu mungkin kami yang mengelola bagian keuangan, mengelola bagian bahan-bahan dan dapurnya saja. Kalau untuk secara penjualan dan lain-lain kita minta tolong seperti itu sih. Ya paling yang utama itu pasti kita di pendidikan ya Mbak, karena kita sedang menempuh pendidikan dan sekarang juga sudah offline dan tidak bisa ditinggalkan Iya, bener pastinya. banget, Kak. Nah, tadi kan juga di awal ya dikatakan bahwa salah satu mungkin sebagai salah satu eh, pesaing gitu mungkin. Kan tadi dikatakan Banyak bahwa pesaing. ketika pandemi itu seperti yang mungkin teman-teman tahu itu kita kaum-kaum muda itu banyak yang tiba-tiba jadi wirausaha, tiba-tiba jadi Banyak ya kan. banget, iya. Nah, itu mungkin itu kan sebagai salah satu pesaing ya Kak usaha. Nah, itu gimana sih cara yang Kak Ani bisa lakukan mungkin untuk tips juga agar Kak Ani tuh bisa tetap mempertahankan produknya di tengah mungkin banyak pesaing itu tadi ya Ya, karena banyak yang memulai usaha-usaha kuliner apalagi kuliner tuh sekarang di mana-mana banyak betul banget. sudah apa ya kayak merebak di mana-mana itu jajanan kuliner. Nah, mungkin tips yang bisa Kak Ani berikan untuk peluang usaha di tengah banyaknya pesaing itu, Kak. Baik, di tengah banyaknya pesaing, apalagi kaum-kaum muda yang sekarang sudah berinovasi, mereka juga sudah kreatif di bidang kuliner, mungkin mereka juga bisa kursus ya Mbak, kita kan Iya, juga betul. tidak tahu yang di belakang itu seperti apa. Nah, untuk mempertahankan itu yang pasti yang tadi Mbak yang saya bilang, kualitas itu pasti, pelayanan, kemudian lakukan yang terbaik aja sih Mbak. Kalau misalkan banyak-banyaknya pesaing itu pasti apalagi produk ada yang sama, nggak apa-apa karena kesini makin kesini juga makin banyak yang menirukan seperti itu. Namun rezeki juga nggak akan tertukar Iya, betul begitu. banget, Kak. Nah, ini tadi kan lebih ke usaha Kak Ani yang di bidang kuliner. Benar, benar Tadi kan banget. di CV ya teman-teman yang sedikit saya bacakan tadi tidak hanya kuliner ya Kak, mungkin Iya, ada Kakak bergabung dalam wedding organizer betul? Oh betul. ya, mungkin bisa diceritakan juga Kak Boleh, usaha-usaha boleh. lainnya selain di bidang kuliner yang Kakak sekarang tekuni. Ya, baik. Kalau di wedding organizer adalah ini wedding organizer salah satu di Yogyakarta, namanya wedding organizer Bade Nikah. Nah, itu awal mulanya saya baru masuk di tahun 2022 ini, baru tahun kemarin ya Mbak ya. Baru tahun kemarin itu saya bergabung bersama mereka dan beberapa nikahan itu kami berkecimpung di seperti Oh ya. itu. Mungkin ada teman-teman yang mau menikah sih ya. Monggo bisa dihubungi di Bade Nikah WO. Mungkin nanti bisa menghubungi Kak Ani ya Bener gratis banget, Kak Ani boleh. seperti itu. Kalau boleh tahu itu Kak Ani bagian makeup
atau apa? Nanti tergantung tugas sih Mbak. Kita biasanya briefing dulu. Kalau mereka biasanya dari pihak yang punya nikah itu request sendiri, atau dari kami juga bisa. Sesuai sih Mbak, request aja gitu sih. Oke, berarti banyak juga ya pengalaman usaha-usaha dari Kak Ani ini ya. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu lagi nih Kak, tadi kalau tidak salah saya juga sedikit tahu tentang usaha-usaha yang ditekuni Kak Ani ini ada buket buket Ah, bunga ya Kak kalau nggak iya. salah. Nah, itu buket bunga setiap hari Kakak produksi, maksudnya menyediakan stok atau mungkin ada beberapa event tertentu saja? Nah, jadi begini. DA Bukit Bantol itu kami menyediakan stok, Mbak. Ada stok, tapi jika memungkinkan pelanggan atau customer meminta untuk dibuatkan, mungkin ada bonekanya yang seperti ini, atau mereka mungkin bisa membawa sendiri terus minta dibuketkan, itu bisa sekali, boleh. Apalagi sekarang ini kan musimnya mungkin sebentar lagi musimnya wisuda Kak. Heeh, bener Nah mungkin banget. nanti berarti Kak Ani akan lebih banyak produksi untuk produk Pemesanan dari ya. ya dari buket-buket itu ya Kak. Banyak sekali kalau pemesanan itu biasanya menjelang wisuda, sempro dan lain-lain itu pasti ada banyak pemesanan sih, Mbak, seperti itu. Oke, berarti itu Kak Ani membuatnya sendiri atau mungkin ada joinan Ada, dengan teman? ada Ada. yang membantu Oh, juga, alhamdulillah. berarti tidak terlalu apa ya? Tidak ada terlalu tidak terlalu repot, ya benar. benar. Berarti nah dari teman-teman yang sudah kita ketahui ya tadi Kak Ani bercerita tentang usahanya ada buket, kemudian ada di kuliner namanya Dapur Segini ya Kak, betul. Betul, Nah, dapur Kak Ani ini segini. juga bergabung dalam wedding organizer. Nah, sekarang mungkin aku juga pengen tahu nih Kak. Boleh? Mungkin kan itu dalam Kak Ani menjalankan usaha yang beberapa ini, mungkin motivasi dari Kak Ani yang bisa Kak Ani berikan untuk sobat Kop Mapot biar nanti kita juga sebagai mahasiswa ya Kak yang lebih relate mungkin kita Heeh. sama-sama sebagai mahasiswa agar bisa juga mengikuti langkahnya Kak Ani untuk membangun usaha Amin, amin, seperti itu. amin. Jadi motivasinya bagi kalian mahasiswa, khususnya mahasiswa Universitas PGRI di Yogyakarta ataupun mahasiswa di luar sana dan kaum-kaum muda, jangan pernah berhenti berinovasi, kreatif Iya. dalam hal apapun Betul gitu. banget. Kreativitas itu nomor Heeh, satu untuk nomor membangun satu banget. usaha. Seperti itu ya, Kak. Nah, mungkin kita juga pengen tahu nih, mahasiswa itu kan tidak semuanya memiliki kesabaran atau ketekunan ketika memiliki usaha. Jadi seperti mungkin usahanya hanya berjalan singkat gitu, tidak bisa bertahan lama. Nah, mungkin gimana ya cara kita bisa mengubah pola pikir teman-teman tuh kita berwirausaha itu harus kreatif, harus Benar tekun, harus banget. sabar. Nah, Benar biar banget. kita bisa itu tadi Kak memotivasi ke teman-teman sesama mahasiswa, gimana sih caranya biar tetap bisa aktif dalam Bertahan ya. berwirausaha. Nah, Ya, oke. Biar tetap bertahan, biasanya seperti itu permasalahan yang sangat banyak saya temui sih Mbak. Teman saya usaha tiba-tiba udah males, capek, saya kuliah, saya ini, saya itu. Tapi itu bukan menjadi alasan buat kita untuk mencari cuan sendiri, oh untuk iya. menghasilkan cuan sendiri buat diri kita ya Mbak. Karena mungkin kesini makin kesini kebutuhan kita juga makin banyak, gitu sih. Nah, mungkin akhir dari pembahasan kita pada sore hari ini ya Kak Yani. Eh, nah, mungkin pertanyaan selanjutnya ya Kak, ini kita pengen tahu nih. Tadi kalau nggak salah saya juga membaca di CV Kak Ani ini Mm-mm. ada make up. Make up, Kak Ani oke. disibukkan dengan mungkin usaha make up atau gimana? Mungkin bergabung dalam WO tadi atau mungkin memang sebagai MUA tersendiri gitu Kak. Mungkin Oke, bisa baik. dijelaskan? Jadi kalau di make up sendiri, dulunya saya kursus Mbak, gitu. Dan kenapa banyak orang yang tanya, make up kan mahal Mbak, harganya nggak cuma 100-200, Iya, benar dari banget. bedak sendiri, mesti Mbaknya juga memakai dong Iya. produknya, pasti alisnya sendiri, mungkin eyeliner, banyak kan. Nah itu buat kaum kaum muda yang pengen belajar make up nih. Jadi kalian bisa juga di daerah kalian itu pengajuan Mbak pakai SKTM. Itu kita ikut kursus. Oh Biasanya iya. nanti banyak kok kursus-kursus di Yogyakarta yang gratis juga buat kita-kita. Nah, itu nanti benefitnya banyak banget.
kalau misalkan make up kita itu bisa belajar dengan baik, kita juga dapat uang, bisa juga dapat make up dari mungkin dari apa ya? Sponsor-sponsor, ada LT Pro dan Wardah, mungkin banyak sih ya Mbak sponsor-sponsor make up gitu. Boleh. Terus kalau untuk make up sendiri, kursus sendiri saya niatnya MUA ya Mbak. Tapi untuk sampai sekarang karena keterbatasan waktu juga Iya, benar. belum saya lanjutkan kembali. Mungkin ya liburan-liburan ini sih bisa saya lanjutkan kembali gitu. Nah, mungkin itu tadi sebagai salah satu tips mungkin dari teman-teman yang mau merintis untuk berwirausaha di bidang make up ya, mungkin yang terkendala di dalam modal seperti itu ya Benar Kak Ani. banget Nah, itu ya. bisa jadi salah satu jalan keluar teman-teman nih kalau sekiranya mau memulai usaha di bidang make up tapi dengan modal yang minim. Seperti itu ya Kak Iya, Ani. betul banget Mbak Nadia. Nah, mungkin sebelum kita tutup perbincangan kita pada sore hari Mm-mm. ini, saya mau bertanya lagi Kak. Nah, ini kan Boleh. karena Kopma ini kan UKM, salah satu UKM di Universitas PGRI Yogyakarta yang mana eh, bergelut dalam kewirausahaan. Nah, kewirausahaan itu tadi berarti nanti kan kita dari anggota maupun pengurus itu kita akan berlatih berwirausaha, kita juga berjualan. Nah, mungkin kalau memang nanti bisa untuk kolaborasi nih dengan Kak Boleh Ani, boleh Kak? banget. Apalagi Boleh. kok kolaborasi, suatu kehormatan bagi saya bisa kolaborasi dengan Koperasi Mahasiswa UPY. Boleh banget nih, Mbak. Oke, nah mungkin nanti teman-teman dari anggota Kopma UPY ataupun teman-teman dari pengurus sekiranya mau mencoba untuk berwirausaha atau mungkin berkolaborasi dengan Kak Ani sangat diperbolehkan ya Kak. Sangat sangat Nah, diperbolehkan. nah jadi kira-kira seperti itu ya Sobat Komapot, kita berbincang tentang kehidupan berwirausaha di kalangan mahasiswa. Nah, Benar sekali. oke, nah dari eh, perbincangan kita pada sore hari ini, kita jadi tahu nih gimana sih sulitnya kita membagi waktu untuk memanajemen waktu antara untuk tetap produktif berwirausaha dan juga di tengah kesibukan perkuliahan. Seperti itu ya Kak. Nah, mungkin nanti dari teman-teman Kopma UPY atau mungkin dari pendengar setia Kopmapot lainnya, mungkin untuk yang mau memulai usaha jangan takut untuk memulai berwirausaha. Betul ya Kak Ani? Nah, Benar. itu tadi mungkin perbincangan kita pada sore hari ini nggak terasa banget ya teman-teman sudah di penghujung acara. Nah mungkin banyak sudah yang kita bahas pada sore hari ini, ilmu kita sharing-sharing dengan Kak Ani berbagai tips untuk berwirausaha. Semoga nanti dapat menjadi inspirasi kita, motivasi kita untuk memulai usaha sendiri seperti Kak Ani ini di tengah kesibukan perkuliahan. Nah, kemudian kepada Kak Ani saya ucapkan terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya untuk kita Ya, bincang-bincang sore terima hari ini. kasih. Semoga nanti perkuliahan Kak Ani juga diberi kelancaran, Amin, semoga amin, usahanya juga amin, tetap amin. Amin ya lancar. Allah, amin. Oke, Amin. oke. Saya Nadia pamit undur diri. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Sampai berjumpa lagi di podcast Kopma UPY selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.